Hai Jepret, balik lagi di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri barengan sahabat Dias Danar. Di sini juga sudah ada Mas Gita Sondo dan juga Mas Rais. Halo Dias. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang persiapan Timnas Indonesia besok di semifinal Piala AFF 2022 yang selesai di 2023 ya. Yep. Ini AFF terlama ya, setahun. Jadi akan menghadapi Vietnam mulai hari esok, itu dimulai di Indonesia di GBK ya. Ini secara bukan mengejutkan sih, tapi memang sebenarnya tidak diharapkan lah untuk fans ya bertemu dengan Vietnam di semifinal. Tapi kita tetap optimis mensupport dan mengawal Timnas Indonesia. Dan jangan lupa juga buat Jebret Tim untuk menyaksikan juga komentator reaction Timnas besok ya. Dari Jebret Media akan menyediakan itu, ada komentator reaction pada saat pertandingan Indonesia melawan Vietnam di semifinal AFF 2022. Besok tuh mainnya jam setengah 5 sore ya. 16.30. Jadi mainnya 16.30. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam untuk teknis, kemudian juga untuk strategi dan peluang-peluang Indonesia gimana di semifinal ini, pengen bahas dulu tentang komentar dari pelatih Vietnam yang bilang, yang memuji Timnas Indonesia menjelang laga semifinal, yang dimana Coach Sintayong aja sebagai pelatih Timnas bilang nggak puas dengan penampilan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini. Menurut kalian apakah ini tulus untuk memuji Timnas Indonesia atau ini cywar sengaja biar gimana nih, pengen tahu? Biar lupa ya gitu biar lengah lah ya. Biar lengah. Nah, tapi kalau gue melihatnya adalah mungkin dia, kalau gue bilang juga antara gabungan keduanya ya. Dia agak sedikit memuji untuk mengalihkan perhatian. Ya. Walaupun mungkin kalaupun memang dia memuji, mungkin patokannya adalah dalam 4 pertandingan yang udah kita mainin. Karena kita sebenarnya unggul dalam permainan di 4 pertandingan itu. Permainan terbaik kita kan sebenarnya lawan Thailand. Yang sayangnya waktu itu imbang. Nah, tapi yang mungkin tidak disinggung oleh Park Hang-seo adalah apa yang disinggung oleh Sintayong, finishing. Kita nggak klinis di depan, dan di sebuah turnamen pendek nggak klinis di depan itu akan menjadi masalah. Karena apalagi fase knockout ya, kita bisa aja cuma menang 2-1 di sini, kita bisa kalah di fase keduanya dengan jumlah gol lawan yang lebih banyak. Lawan Thailand kan juga gitu, harusnya nggak imbang itu, harusnya kita menang karena setelah kita unggul 1 gol kita punya peluang, bahkan sebelumnya Witan juga menyia-nyiakan peluang untuk unggul. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin dicoba dialihkan oleh para Hang-seo bahwa ya puji aja dulu karena mereka sebenarnya kan di depannya juga punya kelemahan. Dan bukan itu aja, media Vietnam kalau nggak salah muji Senayan nih, kalau nggak salah GBK kan dibilang sangat bagus. Emang sih dari tampak kamera dan segala macam memang bagus, tapi hal yang sebenarnya kalau kita bicara media Vietnam kan sebenarnya provokatornya tinggi ya. Sama kayak kita. Nggak pernah muji-muji biasanya, tapi ini kok tiba-tiba muji. Nah, gitu. ada apa kira-kira kalau Mas Gita kan gitu? Kalau menurut lu gimana Mas Rais? Ya kalau gue sih ngeliatnya di sini adalah salah satu bahasa diplomatis saja sih, sekedar untuk di jumpa pers ataupun ngasih quotation pernyataan ke pers ya. Sebenarnya dia udah tahu kelemahan kita, yaitu dari segi penyelesaian akhir. Cuma nggak disebutin aja. Dia coba sebutin ya sekedar untuk meninggikan aja. Memang secara permainan harus diakui lebih baik dibandingkan ketika Park Hang-seo sudah ketemu Indonesia dalam 4 pertandingan sebelumnya. Betul. Gitu. Dia sudah mempelajari itu, gue yakin. Dan dia melihat memang kalau secara permainan ya fair, Indonesia memang tampil lebih baik. Tapi secara finishing ini bisa dibilang adalah salah satu masalah yang kronis sih kalau gue bilang gitu. Semenjak Dimas Derajat ini absen gitu, harus diakui memang cedera, kita belum ada striker lagi yang bisa mumpuni lagi di depan. Dendy Sulistiawan ada peluang itu, tapi kemarin peluang emas juga terbuang. Ya, ada satu gol, peluang kedua gagal. Betul. Terus Spaso juga ya sama aja gitu. Maksudnya yang diharapin dengan ekspektasi tinggi, tapi ternyata ya masih belum sesuai harapan. Oke, jadi gitu. ada sisi tulusnya dari Park Hang-seo benar memuji dari Timnas Indonesia dari segi permainan sejauh di AFF ini, tapi juga hal-hal yang kayaknya membuat kontroversi di media nggak diungkap sama dia. Diungkap dulu sama Itu, dia. Kan dia senjata dia sih. Kan dia muji juga gini, pemain naturalisasi mereka bagus. Ya. Jordi Amat itu maksudnya. Dan itu benar. Dan Mark Klok benar. Iya. Tapi kan dia nggak bilang ke Spaso. Spaso kan juga kadang-kadang Naturalisasi. naturalisasi juga melambatkan serangan balik cepat yang harusnya dilakukan oleh tim kita gitu. Itu yang nggak dilakukan oleh Park Hang-seo. Tapi dari satu sisi dia benar bahwa naturalisasi kita emang oke gitu loh. Jadi jago milih kata-kata. Iya. Ya, itulah. Baik, itu dia kalau dari menurut Mas Gita dan juga Mas Rais. Tapi sebelum kita ngobrol lagi Mas Gita dan Mas Rais, kita ada Alvino juga yang sudah standby di Gelora Bung Karno untuk melihat persiapan timnas di laga menjelang semifinal AFF ini. Vin, dari GBK,
Gimana yang bisa dilaporkan, situasi seperti apa? Boleh dibocorin sedikit tentang yang udah dilakukan skema latihan dari Coach STY, Vin? Silakan. Belum latihan. Belum latihan tuh ya nanti sekarang? jam Oke. setengah 5 Vietnam dulu. Terus baru Indonesia nanti jam 5. Cuman menarik sih nyinggung masalah media ya. Jadi nggak tahu nih, kayaknya memang paling aman nih cerita di sini. Jadi tadi waktu Park Hang-soo, bacanya Park Hang-soo. Park Hang-soo, yes. Park Hang-soo. Waktu Park Hang-soo ditanya, terus dia tuh ini kayak ngedumel gitu, karena ada wartawan SBS Korea itu pakai jersey Indonesia, dan memang itu kayaknya SBS ditugaskan untuk ngawal Sinteyong kan. Oke. Nah, di Park Hang-seo tuh ngedumel gitu, kayak ini ada wartawan, saya lagi ngomong, dia ngomong bla 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 bla, dan ternyata SBS itu sebelumnya pernah ngelakuin hal yang serupa juga ke Park Hang-seo buat nempel dia terus. Tapi sekarang giliran Sinteyong, entah kenapa mungkin cemburu atau gimana gitu, SBS lebih fokus ke Sinteyong, gue nggak ngerti. Tapi intinya si wartawan Korea itu sebenarnya kenal sama Park Hang-seo, cuman pas lewat tuh kayak yang biasa aja. Nah, kayak biasa aja, nggak tegur sapa. Nah, terus ditanya kan si wartawan Korea itu, si wartawan Korea itu ditanya, kenapa sih ditegur lu gitu kan? Kenapa lu ditegur gitu? Terus kata dia, ya nggak tau lah, dia bilang kan, kita juga dulu kerja buat dia sebelum ke coaching, kan kita ditugasin buat coaching sekarang. Terus katanya translatornya nggak menerjemahkan 100%. Sebenarnya ini kata orang Koreanya, tadi translatornya nggak menerjemahkan 100% apa yang Coach Park bilang. Sebenarnya Coach Park tuh bilang katanya, kenapa sih mesti main setengah 5? Di mana-mana laga internasional tuh main jam malam lah. 9, setengah 8 ya. Cuman dia bilang, ya sebenarnya security issues itu jadi jadi barang utama tim Vietnam, termasuk wartawan-wartawannya gitu. Karena temen gue banyak juga wartawan Vietnam yang datang ke sini. Beberapa kali gue ditanyain tentang seberapa aman di sini. Terus berita-berita yang mereka naikin juga tentang security gitu. Bahkan mereka berani nekat aja wawancara entah Kapolres mana gitu, untuk dibuat di medianya, meskipun si Kapolresnya nggak bisa bahasa Inggris, si media Vietnam yang ngerti bahasa Indonesia, tapi mereka wawancaranya dulu, terus dia minta tolong gue, dia bilang apa gitu, karena memang kayaknya ada tuntutan dari kantornya untuk naikin isu keamanan di sini. Dan gue juga ditanya tadi seberapa aman sih gitu kan besok pertandingan. Nggak tahu kenapa dari 2 game terakhir yang udah kita main di home, mungkin orang luar Indonesia berpikir tentang keamanan di Indonesia setelah ini kali ya, setelah tragedi Kanjuruhan terjadi gitu. Yes. Enggak juga sih, mungkin setelah Thailand beberapa kemarin juga. Ya setelah Thailand ya, benar, setelah Thailand yang masalah itu. Soalnya si Coach Park juga sempat, kata si wartawan Korea yang bisa bahasa Korea itu, sebenarnya dia nyorotin masalah security issue juga. Dan yang jadi pertanyaan wartawan Vietnam ke gue itu selalu berapa personil, berapa ini. Jadi kayak ada semacam kekhawatiran ya dari mereka. Jadi ada kekhawatiran perihal security atau keamanan dari laga menjelang lawan Vietnam besok ya, Vin. Dan itu yang banyak lo dapatkan pesan dari beberapa teman-teman media dari Vietnam. Tapi si Coach Park juga yang ketika dia bilang kenapa sih pertandingan internasional tuh biasanya mainnya jam 8, setengah 9, kok di setengah 5 gitu. Cuma nama dia diperhalus lagi, mungkin Indonesia lagi concern masalah security karena mereka mau jadi tuan rumah Piala Dunia. Di terakhirnya dimaklumin juga sama dia. Yes, dan itu pertanyaan itu apakah udah terjawab atau belum? Karena ada beberapa fans juga di sosial media yang juga kaget, dikirain malam, jadinya
Tadi 7:30, terus sekarang jadi 7:30. Apakah udah ada keterangan resmi kenapa berubah atau memang ya yang emang resmi baru yang 7:30 ini yang diumumin? Ya resmi kan 4:30 ya. Karena atau Mas Rais atau Pak Gita yang berhubungan Kenapa lebih Pak tahu. sih? Ya emang kan terkait keamanan juga kan. Kenapa main Ya. 4:30 terus tiket belum dijual apa? Offline. Belum dijual full Full satu capacity. stadion baru 50.000 gitu kan. Ini menjadi perihal keamanan menjadi konsen untuk pertandingan besok ya. Iya. Vin, tapi kalau dari isu Benar. dari tim sendiri ada isu yang lo udah bisa informasikan ke Jebret tim belum nih? Apakah nanti Ya pola latihan seperti apa si yang nanti Sintayong atau gimana? ya karena belum latihan lah. Tapi kalau di presscon tadi tuh dari tim Indonesianya aja ya. Di Coachin bilang kalau Nadeo baik-baik aja. Terus tadi kan press conference itu yang dibawa Marcelino. Biasanya Mas Rais pasti tahu. Kalau yang dibawa di presscon itu kan biasanya Starter. kemungkinan besar main gitu kan. Iya. Akan main gitu. Berarti emang Marcelino yang akan main gitu. Oke, coba kita ke Mas Gita dulu ya. Tadi pertanyaan ada ini nggak ke toko Mas Rais? Perubahan jam ini gue nggak tahu. Ini kan udah statement resmi pada sekali Iya, apakah emang perihal security keamanan jadi dinaikkan jadi jam 5 atau ada hal apa dan juga Itu memang sudah apa namanya? Kayaknya izinnya memang sore. Sekarang kan kalau gue nggak salah ya liga aja tuh paling sore adalah jam 6. Ya, betul. Paling malam tuh jam 6. Kemarin Liga sempat jam 8 karena tidak ada penonton. Iya, karena tidak ada penonton. Bubbling gitu kan. Iya, karena bubble. Nah, ini adalah salah satu pengen dijadikan bahan percontohan sebenarnya sama PSSI dan juga ini biar dilihat FIFA juga sebenarnya untuk Piala Dunia U20 ini bahwa Iya, kita betul. sudah aman. Iya. Kalau misal tragedi kemarin sebenarnya mencoreng tuh yang Thailand itu. jelas, Thailand jelas. kemarin Itu ya. benar-benar di luar dugaan dan itu gue sih ngelihatnya salah panpel. Ya. Salah panpel udah pasti jelas itu soal koordinasi ya untuk jalur agar steril. Memang itu harusnya bisa diantisipasi sama itu panpel. jalur bus pemain tuh harusnya steril. Ya, makanya itu harusnya udah menjadi catatan dan mungkin di pertandingan nanti akan diperbaiki lawan Vietnam. Apalagi kita punya sejarah juga waktu 2016 kita ditimbukin semifinal di Vietnam ya, tapi waktu itu bis kaca pecah. Tapi kan itu sudah mereka langsung sigap lah gitu intinya. Nah, sekarang jangan sampai terjadi lagi hal itu karena itu yang menjadi concern memang security ini gitu yang memang dilihat secara keseluruhan jalan nggak sih prosedur lo yang memang sudah lo buat itu yang juklak baru yang PSSI maupun Polri gitu. Nah, itu jalan nggak tuh? Nah, ini yang saat ini sedang dalam pantauan terus-menerus oleh FIFA, mungkin juga oleh pemerintah, termasuk oleh Polri sendiri gitu. Terkait dengan sistem ini sudah bisa berjalan atau enggak. Ini akan mengaruh ke efek ke yang lain sebenarnya. Ini sebenarnya yang akan menjadi patokan. Kalau laga timnasnya aja berantakan, ya apa kabar yang buat di liganya Makanya gitu. salah Itu satu bukan- pertimbangannya adalah perubahan jam ini juga Ya, jadi ini sore. biar gampang mengontrolnya lah. Jadi masyarakat juga walaupun kita ada di tengah kota gitu, yang transportasinya secara lebih oke gitu, jalurnya, ya pulangnya kan nggak terlalu malam lah ya jam 9 itu paling enggak ya. Ya, jadi masih bisa crowd masih bisa crowd controlnya control ya, masih oke lah, masih bisa diantisipasi apalagi kalau presiden datang gitu. Itu mungkin juga jadi satu pertimbangan akhirnya dibuat 4:30 sore. Yes, itu dia. Oke, dari ke Vino lagi. Vin, pengen nanya kalau dari hasil press conference tadi Coach Sintayong, optimisme dari Coach Sintayong sendiri gimana? Karena yang sebelumnya kita tahu di media, di Jebret Media pun kita lihat gitu di postingannya, Coach Sin lumayan nggak cukup happy lah dengan hasil dari pertandingan timnas Indonesia di fase grup kemarin. Kalau tadi di press con, seoptimis apa Coach Sin untuk menghadapi Vietnam besok di semifinal, Vin? Ya balik ke Jordi Amat ya, bisa main lagi tentu. Ya. Tadi sih kelihatan Bagus. Coach Shin lebih confident lah kalau Jordi Amat bisa main lagi. Terus beberapa kali juga sempat disinggung masalah rekor pertemuan yang jarak tahunnya nggak jauh-jauh amat gitu ya, sama Coach Park. Ya Coach Shin sih cuman bilang yang berlalu ya biar aja berlalu gitu kan. Kita natap ke depan, dia bilang walaupun materi timnas Indonesia yang akan main besok itu kan sebenarnya materi yang gak jauh beda sama materi yang dia pakai di SEA Games ya, di SEA Games karena rata-rata kan masih di bawah 23 tuh waktu main di SEA Games kayak Asnawi, siapa lagi Mark Locke termasuk seniornya. Justru di tim Vietnam ini yang banyak robah kan
pemainnya dibanding dari tim SEA Games lalu sama yang akan main besok itu kan karena yang tim SEA Games lalu itu kan nggak semua pemain 2-3 dibawa ke sini gitu kan. Nah, sedangkan Indonesia pemainnya sangat sama gitu, hampir sama lah gitu kan. Paling cuma di beberapa sektor aja lah yang ada pemain seniornya gitu kan. Yes. Tapi Coach Shin tuh nggak terlalu mengkhawatirkan itu walaupun tadi sempat disinggung. Intinya sih dia cuma bilang ya pertandingan yang lalu ya udah aja lalu gitu, dan dia juga sadar bahwa Vietnam ini kan masih clean sheet ya di so far gitu ya, tim ini dengan best defense terbaik di turnamen ini gitu kan. Ya intinya dia nggak mau inilah, nggak mau terlalu pusing untuk untuk ngebahas rekor pertemuan dia dengan Coach Park dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi dia rada confident dengan adanya Jordi. Yes, jadi Jordi Amat kembali dipastikan diprediksikan akan main menjadi starter. Kemudian Marcelino karena biasanya dibawa ke preskon itu akan main sebagai starter. Sempat nyinggung lini depan nggak, Vin? Tadi saya Marcelino pasti di lini tengah ya. Ada pertanyaan dari teman-teman media lain atau Coach Shin membahas lini depan dari timnas? Apa yang disampaikan oleh Coach Shin mengenai lini depan kita? Ya masalah lini depan juga sempat disinggung kan karena beberapa kali finishing juga jadi masalah kan. Harusnya kita bisa bikin banyak gol, mereka enggak gitu. Sedangkan gue baca di mana gitu ya, media Vietnam ada perbandingan kalau Indonesia tuh bisa bikin gol 1 banding 10 peluang gitu. Sedangkan Vietnam itu kan nggak perlu banyak peluang, dia bikin gol efektif banget. Ya, yang dibilang Coach Shin sih di preskon tadi masih normatif ya gitu kan. Dia juga masih mau ngedrill di waktu yang ada ini, termasuk hari ini gitu kan. Terakhir sebelum match lawan Vietnam buat nguji lini depan mereka gitu di latihan nanti gitu. Tapi sekali lagi bahwa sebenarnya kan kalau tadi yang gue bilang kalau di SEA Games 23 itu hampir semuanya pemain main di match besok, tapi jangan lupa di lini depan kita tuh sangat beda banget. Jadi ini sebenarnya jadi satu ancaman juga sih buat Vietnam, karena lini depan U23 SEA Games kan akan beda sama yang besok, karena besok kan pemain-pemain senior yang main di SEA Games. Jadi emang masih lini depan Vietnam juga masih akan ketemu pemain baru lah istilahnya gitu, kayak Dedi, kayak Spaso, bahkan Lord Rafli main ya kemarin SEA Games. Mainnya Rafli. Main. Vin, sedikit kalau ngomongin. Oke, itu kalau dari Coach Shin Taeyong. Tapi kalau dari ini jumlah penonton ada alokasi khusus gak sih untuk fans dari Vietnam untuk laga semifinal besok, dan berapa, dan kira-kira animo dari yang lo udah ngobrol sama teman-teman media Vietnam, berapa banyak kira-kira yang akan datang ke Indonesia untuk laga semifinal besok? Justru media Vietnam malah nanya gue berapa alokasi buat supporter Vietnam. Gue bilang gue nggak tahu. Tanya aja federasi lu gitu kan. Kita pasti nggak tahu federasi. Tapi kalau setiap jatah tiket buat penonton away itu kan udah masuk regulasi. Regulasi harus ada ya. Ada. Harus menjatahkan berapa persen dari kapasitas untuk penonton ya datang. Tapi kabarnya memang supporter Vietnam pun udah mulai banyak yang mendarat sih di Indonesia gitu. Dan secara historis sebetulnya apalagi setelah SEA Games kemarin, ultrasnya sini sama ultrasnya sana tuh hubungannya kan mesra ya, baik gitu. Nggak ada masalah gitu kan. Ketika di Hanoi, tahu besok gitu, semoga mereka bisa ngebalas kebaikan apa yang dilakuin ultras Vietnam gitu. Karena beberapa kali supporter kita yang spesialis OED itu dibantu sama gedung-gedungnya ultras Vietnam. Tapi kan yang nanti besok itu kan, yang nanti besok akan datang itu kan nggak semuanya pernah punya historis baik ya sama ultras Vietnam ya, nggak semuanya juga pernah OED gitu. Jadi wajar sih kalau mereka nyorotin masih nyorotin security issues. Tapi kalau lo nanya supporter udah ada yang datang, jumlahnya berapa? Gue kurang paham, kurang tahu berapa banyak.
Oke, siap. Vin, nanti setelah latihan dan juga ada yang bisa diinformasikan ke kita, boleh berkabar dan berupdate ke sini supaya bisa kita update juga ke Jebret Team lagi nonton. Terima kasih Alvino, laporan langsungnya dari GBK. Nanti update-update kita lagi ya, Vin. Selamat bertugas, Vin. Siap, terima kasih. Thank you. Padahal lagi mendung tuh, Pak Vino. Gita, Mas Rais. Ya, Vin. Padahal lagi mendung tuh, Vino tuh. Pakai kacamata Ya, hitam Pak. gitu. Panas di sana kayaknya. Iya, panas kayak matahari kelihatan. Oke, terima kasih Vino. Kita ke Mas Gita dan juga Rais lagi nih. Tadi ngomongin sedikit tentang alokasi jumlah penonton yang datang dan antusias dari Vietnam datang ke Indonesia. Biasanya seperti apa sih Mas Gita? Biasanya tinggi ya, tapi kalau kemarin juga Thailand biasanya tinggi. Tapi kemarin kan Kamboja tuh disediakan tempat khusus di corner utara selatan ya. Thailand juga nggak keisi juga oleh mereka gitu loh. Bahkan bendera Thailand sempat digulung oleh supporter kita ya yang menempati tribun itu. Karena kosong. Karena mereka. kosong. Jadi hal-hal kayak gini nggak yakin juga. Tapi ini kan semifinal ya, mungkin beda. Mungkin Thailand juga, supporter Thailand menganggap bahwa ini hanya pertandingan grup, bukan pertandingan yang krusial untuk masuk ke babak final dan sebagainya. Tapi kalau gua rasa sih akan ada supporter Vietnam juga. Dan itu tadi, ulah supporter kita yang harus dijaga. Karena kemarin waktu lawan Vietnam kan ditimpukin di luar pertandingan. Yes. Dan waktu lawan Kamboja tuh supporter kita di di pojok corner selatan barat itu mereka turun loh sampai ke field of, enggak sampai field of play tapi sampai ke central ban-nya atletik itu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh mereka muter, alasannya mereka hanya lari-lari di situ. Tapi kan tetap aja itu kan pemandangan yang tidak bagus. Nggak elok lah buat pertandingan ya. Buat dunia internasional terhadap supporter kita. Apalagi kan kita baru disorot karena Kanjuruhan kemarin. Yes. Iya, gue setuju sama Mas Gita tadi ya. Selain juga ya tadi yang gue bilang ada kesalahan Panpel, tapi memang ya mindset supporter kita ini yang harus diperbaiki, yang harus bisa ditingkatkan lagi gitu. Karena ya mau tidak mau, apalagi laga timnas ini pasti akan dilihat sama dunia internasional gitu. Sanksinya juga akan cukup berat juga ke kita nanti mungkin ke depannya. Saksi yang kemarin kan ya gue belum tahu sanksinya seperti apa. Ya, paling denda lah pasti ada, tapi gue nggak tahu. Untungnya untuk saat ini ya laga kandang masih belum tanpa penonton kan. Ya, kita nggak tahu nanti ada hukuman apa lagi dari AFC, mungkin ada nanti biasanya gitu. Nah ini yang harus diedukasi lagi ke supporter-supporter kita kalau sampai di level timnasnya seperti itu gitu. Yang mudah-mudahan di kompetisi tidak terjadi seperti itu gitu. Nah ini yang kita harapkan ada perbaikan-perbaikan dari supporternya, ya dari Panpelnya juga secara pelayanan juga semakin baik, ya supporternya juga harus semakin baik dong. Gitu. Oke, siap itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti tetap menarik karena kita sekarang akan masuk coba ke teknis dan juga strategi apa yang harus diturunkan Coach Sintayong untuk menghadapi jagonya Vietnam lah kita bisa bilang ya. Coba kita minta prediksi line up dan kita mau bahas di sini bareng sama Mas Gita dan juga sama Rais di sini. Coba boleh coba kita lihat. Nah ini coba boleh dikomentarin untuk tadi harusnya ada Marcelino berarti di sini betul. ya, Mas Gita. Kalau gue bilang dengan Marcelino udah ada di press conference, kemungkinan besar dia akan main. Pasti tinggi. main. Pasti tinggi. Starter. Terus kalau gue bilang harus ada 4 pemain yang benar-benar harus main di starting line up. Siapa Terus aja? Nadio oke. Pasti itu. Jordi Amat pasti. Karena dia lini pertahanan. Terlepas apapun 2 kali dia main kan kita aman-aman aja ya. Dan gol Thailand tadi kan waktu gol lawan Thailand itu kan golnya Thailand bukan salah dia. Terus dia bisa umpan terobosan juga yang buat opening chances di depan. Yang sayang gagal dimanfaatkan. 2 kali dia peluang waktu lawan Kamboja. Terus kalau di sini nggak ada Rahmat Irianto, rasa-rasanya harus ada Rahmat Irianto. Dia potong bolanya bagus, terus dia bisa jadi kayak center back ketiga. Jadi kita nggak perlu pakai 3 center back lah, karena dia bisa mengamankan posisi itu untuk pada saat diserang. Terus satu lagi yang harus di depan adalah attacking midfielder ya, Marcelino Ferdinand mau nggak mau harus ada itu. Oke, berarti dari formasi apakah seperti ini 3-4-3 atau 4-4-2 atau gue bilang sih akan Kalau 2 center back ya. Iya, jadi 4-2-3-1 sih. 4-2-3-1. Iya, karena harus ada 2 gelandang bertahan untuk menahan agresivitas dari para pemain Vietnam. Tengahnya apalagi yang Nguyen Quang Hai, kemudian ada Nguyen Van Tuan, ditambah lagi Nguyen Tiên Linh ini kan striker yang juga sangat cepat ya, gesit gitu. Mudah-mudahan belum fit ya. Mudah-mudahan belum fit. Bener. Nah, belum lagi Doduk Hung yang juga lumayan oke gitu. Nah, di sini gue lihat Yaakob Sayuri harusnya bisa main lagi untuk mendampingi Nas Asnawi. Kemarin ketika lawan Thailand ya, kita ambil contoh paling ini lawan Thailand gitu. Yang tekanannya lumayan berat. Beberapa pemain kunci Thailand, Bordin Pala, kemudian Sasalak yang menyerang dari sisi kiri, yang dimana itu tempat Asnawi dan Yaakob, itu mampu dimatikan sehingga aliran bola ke Terasil Dangda nggak berkutik loh sepanjang babak pertama hingga akhirnya diganti pada babak kedua. Nah ini yang gue lihat sebenarnya ada taktik yang berhasil diterapkan oleh Sintayong, ada kecerdikan taktik dari Sintayong untuk membaca permainan lawan. Gue rasa
Sintayong sudah punya kuncian untuk mematikan pemain-pemain kunci dari Vietnam. Yaitu tadi salah satunya mungkin Sayuri yang untuk menghentikan pemain-pemain cepat untuk membantu Asnawi ya. Arhan pasti di sisi kiri gitu ya. Selebihnya akan nggak jauh berbeda lah. Rahmat Irianto harusnya mendampingi Mark Klok, terus Marcelino Ferdinand bermain sebagai kalau nggak salah mungkin ya Mark Klok dan Rahmat Irianto bertahan, Marcelino Ferdinand jadi gelandang serang untuk menopang 3 yang akan membantu Dendi Sulistiawan di depan. 3 itu biasanya kalau berkaca dari kemarin Sadil diberi kesempatan, tapi kayaknya Egy bakal dipercaya lagi deh bersama dengan Witan gitu untuk bisa membantu Dendi Sulistiawan di depan. Tapi kalau ngelihat kemarin kerjasama antara Marcelino dan Sadil kan udah cukup padu tuh golnya Marcelino Ya, kan. oke. Kalau diganti sama Egy, apakah udah klop nih antara Marcelino dan juga Egy atau lebih oke Marcelino barengan sama Sadil setelah kita lihat golnya kemarin ya? Masalahnya inkonsistensi sih masih permainan. Dan itu kan lawan Filipina doang Iya, ya. itu lawan kemarin Filipina. terlihat. Walaupun nggak doang juga mas kita Iya, lawan Filipina. iya, termasuk gua keluarin doang. Termasuk iya. Tapi seenggaknya memang ada inkonsistensi dari performa pemain kita. Sadil ketika lawan Thailand ya, lawan Thailand awal-awal dia bikin kartu merah pemain Thailand Iya. dengan kecepatan dia, tapi selebihnya kurang. Kontribusinya. Kemarin Performanya juga. menurut Performanya. di bawah performa terbaik dia. Kemarin juga nggak terlalu inilah ya. Kemarin itu ada satu peluang di mana dia harusnya cutback, bukan Ya, tendang langsung ke kiper gawang. itu peluang pertama Iya, tuh. peluang Iya, pertama. saya kasih ke Witan Itu ke depan. harus Witan yang udah datang dari belakang kan. Iya. Dia enggak, dia coba tendang langsung. Artinya pemikiran cepat bahwa ada rekan yang bisa memanfaatkan bola juga harus diperhatikan oleh tim kita. Contohnya lagi adalah Ricky Kambuaya kemarin kan. Yang Peluang harus oper ke Spaso. dia nggak lakukan itu karena dia toh dikawal oleh satu orang dan hanya satu orang mengawal 2 orang itu Iya. dan Spaso udah melambatkan gerakannya untuk tidak Tidak offside, offside. ya. Dan itu gagal dan gue rasa ya bukan Sintayong aja, Spaso juga akan marah terhadap hal seperti ini. Yes, jadi hal-hal kecil seperti itu harus nggak boleh terjadi lagi ya. Iya. Jadi emang Bermain harus lebih dimanfaatkan ya. simpel lah. Kalau gue bilangnya Iya. harusnya bermain lebih simpel, lebih efektif, lebih taktis. Itu sih yang harus dilakukan para pemain Indonesia ya. Karena beberapa kali tidak efektif permainan kita gitu. Menguasai bola tapi sering kehilangan arah. Iya, gitu, betul. ya. Oke. Ada satu hal lagi kayak waktu lawan Thailand lah contohnya. Gue ngasih contoh Thailand adalah karena kita sebenarnya harus menang di laga itu. Rahmat Irianto itu udah bermain bagus. Artinya dia potong bola, dia kasih bola ke depan. Aliran Tapi pokoknya di situ tuh. entah kenapa mungkin dia agak cedera atau gimana dia ditarik keluar. Setelah itu kan Teraton Bunmatan jadi luar biasa. Iya jadi ya. leluasa. Leluasa. Sarah Hyuyenya juga udah oke. Tambah Iya, lagi iya. Teraton untuk Wah, jadi kreator serangan. Betul. Wah itu udah Jadi Gawat ya, Rahmat jadi. Irianto memang disimpan kemarin untuk Ya waktu lawan Filipina nggak main Filipina ya. di terakhir doang tuh udah berapa menit terakhir. Iya. Yes, tapi gue coba menyoroti lini per lini dulu ya. Kalau dari depan tadi Rais bilang Egy, Witan, Marcelino dan menyupport Dendi. Dendi ini masih belum tergantikan lah jadi Kayaknya iya. striker utama. Iya. Kalau Mas kita setuju dengan Egy dan Witan. Mungkin Sadil ya, asal Sadil harus lebih tidak egois ya, mungkin Sadil. Karena Egy kan juga ada beberapa kali juga dia melakukan kesalahan pada saat dia punya peluang. Nah, itu yang gue bilang mungkin Sadil masih bisa, tapi yang pasti adalah Dendi dan juga Witan. Marcelino. Witan dan juga Marcelino ada di belakang mereka. Terus pada saat deadlock kan mungkin bisa memasukkan Coach Sintayong kurang berani memasukkan Ramadan Sananta ya. Ah, Artinya ini Sananta, pemain ini kan Ramadan Sananta. tidak terlalu stylish tapi dia langsung menggebrak pada tujuan. Ini pemain-pemain kayak gitu yang dibutuhkan. Dia praktis hanya bermain pada saat kita udah aman 4-0 lawan Brunei. Pasti tekanannya beda ya waktu Ya, udah unggul 4-0 hanya melawan Brunei. Nah kali ini pakai doang nih kalau Bener doang, ya bener. Oke, itu dari lini depan. Berarti memang nama Dendi belum tergantikan dan Iya. Witan ya. Dan juga kalau memang sesuai dengan prediksi kita yang diajak preskon adalah Marcelino. Ya, harusnya dia ada main, ya. Marcelino, Witan dan Dendi. Tinggal di sisi kalau sebelah kanan antara Egy, Sadil atau bisa Yakob Sayuri juga. Yakob di situ. Sayuri. Yakob Sayuri ini harusnya bisa dimaksimalkan atau dimanfaatin sih. Kalau misalkan nanti Sadil atau Egy bukan pilihan, salah satu alternatifnya adalah gue lebih milih Yakob Yakob Sayuri Sayuri. karena mungkin Vietnam juga nggak ngebaca ya. Nggak Mungkin ngebaca. prediksinya Pasti prediksi mereka Sadil adalah atau Egy. Sadil atau Egy. Ya, dan kalau gue lihat kemarin waktu lawan Thailand contohnya ya, adalah pada saat ada Asnawi, terus di depan dia ada Yakob Sayuri, Iya. mereka bisa bermain bergantian loh. Kadang-kadang Yakob Sayuri mundur ke belakang Betul. juga, Asnawi yang Saling di tengah, backup. ya, Karena saling sama-sama backup. multifungsi memang. Iya, betul. Dan itu yang dibutuhkan oleh rotasi, oleh pergerakan tim, sirkulasi tim itu kan harus 2 pemain yang bisa saling menggantikan di posisi 1. Oke, berarti di lini tengah 2 pivot kita udah pasti Mark Iya. Mark Klok dan Rahmat Irianto ya. Dia jadi harus Iya. jadi pilihan utama itu, karena itu kayak waktu lawan Thailand ya, itu pasti dia tuh. sepanjang turnamen mereka berdua lah yang konsisten bagus mainnya. Ya sih kalau bisa dibilang ya selain Mark Klok, Jordi Amat,
yang konsisten ya Nadeo. Yes, sebagai Plus kiper. Fahrudin lah. Gitu. Ya Farudin juga jadi sangat gagal banget nih. Tapi kalau kemarin seperti yang terjadi kan kita belum tahu nih, kayak tadi Mas kita bilang Rahmat Irianto nggak tahu cedera atau kenapa jadi diganti atau emang disimpan atau kurang fit sehingga lawan Filipina juga ditaruhnya di menit-menit belakang, akhir. Siapa yang bisa menemani Mark Locke di situ kalau sampai Rahmat Irianto nggak fit untuk main? Repotnya adalah pada saat Rahmat Irianto nggak ada, jadi perannya Rahmat Irianto itu mau nggak mau dimainkan oleh Mark Locke. Jadi peran Mark Locke yang mana kosong. bukan Ricky Kambuaya. Iya. Artinya peran Mark Locke yang ke depan itu yang nggak terasa. Kayak waktu lawan Kamboja kan Mark Locke lebih banyak membantu pertahanan. Yes, Tidak sirkulasi ke depannya itu gagal juga kita. Untung lawannya hanya Kamboja. Nah, waktu lawan Thailand kan kita jalan Mark Locke ke depan, terus Rahmat Irianto potong-potong bola di belakang, harus seperti itu. Mark Locke lebih leluasa kalau ada Rahmat Irianto di Ya, belakang. jadi Saya Rahmat juga kondisinya fit ya. fit, Iya, fit. fit ya. Kalau secara tugas jadi lebih ringan lah. Lebih ringan. Pembagian tugasnya itu udah jelas gitu. Maksudnya Mark Locke nggak hanya cuma bantu untuk bertahan, tapi sudah ditopang sama Rian, tapi secara serangan Mark Locke bisa lebih ofensif, bisa lebih membagi bola gitu ya. Walaupun Jordi Amat juga kadang melakukan hal itu ya. Betul, Jordi Amat juga melakukan hal itu, dan ini salah satu kecerdikan juga kecerdasan dalam bermain ya. Yang ini juga harus bisa diserap oleh para pemain kita gitu. Bagaimana bermain efektif sih sebenarnya itu. Nah, kayak kita jangan lupakan juga sebelah kiri kemarin pada saat lawan Filipina banyak jebret tim juga yang komen masukin Edo dengan penampilan dari Pratama Arhan yang ada kontribusi saat Lemparan ke lemparan dalam. Ya. Tapi sepanjang permainan katanya banyak belum keluar. Edo yang sebelumnya lawan Kamboja sangat bermain bagus, nggak dipasang, nggak diturunin. Apa emang Edo ini disimpan untuk semifinal atau gimana, Arhan atau Edo pilihannya? Rasa saya Mas dari Gita, sisi kalau- pengalaman akan Pratama Arhan. Iya pasti Pratama Arhan. Oke. Karena pilihan utamanya Sintayong kan Pratama Arhan. Sejauh Pratama Arhan nggak bikin blunder, dan sejauh ini kan nggak bikin blunder juga dia. Iya. Main aman atau Main fit aman. aja nih Arhan Ya, akan jadi pilihan Arhan utama. akan jadi pilihan utama juga. Tapi Edo bagus mainnya. Iya, Itu harus diakuin, Iya. harus diakuin. Kalau dikasih kesempatan Edo tuh main bagus. Kemarin ya lawan Kamboja ya. Iya, lawan Yang Kamboja. oke banget dia yang Itu kata penetrasi. Pratama Arhan cedera itu ya. Iya, Ya. benar. Penetrasi apa segala macam. Ini memang harus ditunjukkan sama para pemain timnas kita sih, persaingan. Memang itu yang harus ada ya. Ya, Persaingan. push-nya Push-nya jadi berasa ya. Pratama pun punya tekanan untuk terus tampil baik agar Iya. bisa terus starter ya. Ini juga hal yang bagus ya dari Edo untuk membuktikan bahwa dia memang layak, dan sejauh ini dia layak, dan mudah-mudahan kalau misalkan memang dimainkan sebagai pemain pengganti, dia bisa menjadi super sub yang oke nanti ketika menghadapi Vietnam. Oke. Kayaknya kalau ngelihat coach Sintayong ini dia punya pakem ya. Iya, Artinya dia di punya kiri pakem. itu miliknya Pratama Arhan kecuali dia cedera. Kayak lawan Brunei kan dipasang Edo selama 90 menit. Kenapa? Karena Pratama Arhan belum fit. Belum fit. Tapi waktu lawan Thailand terlepas Edo bagus waktu lawan Brunei, Dibalikin balik lagi ke Pratama Arhan. itu. Kanan pun gitu, Iya, kanan pun milik iya, Asnawi betul, ya. milik Asnawi. Tanpa mengecilkan bahwa sebenarnya Edo bermain bagus lawan betul. Brunei. Iya, betul. Tapi kan kalau dulu kan banyak bilang jangan rubah tim yang sudah menang. Don't Tapi change dia the tetap, winning team gitu ya. tapi dia tetap akan memasang Pratama Arhan. Kenapa? Karena buat keamanan. Sama aja dia nggak akan pasang Mark Locke dan Ricky Kambuaya melawan tim-tim hebat seperti Thailand karena butuh Rahmat Irianto. Harus Rahmat Irianto. Iya, buat Berarti bola. praktis di belakang udah nggak bisa diganggu-gugat nih dari Nadeo, Jordi Amat, Fahrudin, Benar. Pratama Arhan, dan Asnawi. Betul. Tinggal tengah ke depan yang mungkin ada sedikit Ya penyesuaian sih. penyesuaian yang memang harus dilakukan oleh Vietnam. Tapi siapa ya pemain-pemain Vietnam yang kayak kemarin lawan Thailand kan ada nama-nama pemain yang berhasil dimatikan, tapi ada pemain-pemain yang ternyata wah ini jago, emang dia yang berkreasi dan lain-lain. Nguyen Tin Lin yang harus Nguyen Tin Lin. Ya, waspadai. Tapi kan kemarin beruntung dia keluar di menit. Selama ini kan mereka tidak pernah nggak nyetak gol, mereka cuma nggak nyetak gol waktu lawan Singapura. Yes, Itu yes. Nguyen Tin Lin nggak dimainkan sejak awal, dia masuk menit 58 waktu itu. Dia nggak bisa banyak bikin ini karena ya itu tadi sehebat-hebatnya Vietnam, mereka tidak kemasukan, tapi mereka juga pernah tidak menjebol Ngegolin, gawang lawan. iya. Dan dengan pertahanan ketat Singapura, mungkin kita harus bermain seperti itu. Dan Sintayong kan pernah ya, mengatasi Vietnam dengan permainan bertahan mereka. Iya itu di pada AFF saat ya. di AFF di tahun AFF lalu. sebelumnya ya, iya, di fase 2020 grup, ya. yang buat Vietnam nggak lolos. Di luar Iya, banyak 0-0 kan di ada. luar 0-0. Park Hang-seo protes kenapa main harus bertahan seperti itu, tapi kan hak pelatih ya. Terserah gitu dong. Iya, dan Bang. itu membuktikan kita bisa jadi juara grup saat itu dengan menahan imbang Vietnam. Oke, berarti gini, ini kan adalah leg pertama, Iya. di mana Nah, itu semifinal, persoalannya. semifinal untuk AFF ini ada leg kedua, kita main duluan, nanti leg kedua main di Vietnam. Apa yang harus dilakukan Coach Sintayong di leg pertama ini? Apakah bermain dengan habis-habisan nyari gol, Pasti. Pasti. lepas selepas-lepasnya, atau menang satu tahan,
atau apa yang mesti dilakukan karena masih ada leg Menang kedua? satu tahan juga ngeri ya. Iya. Nah, gimana jadi? Karena gol tandang berlaku secara Iya. regulasi pasal Ini 13 gol tandang gol ya, tandang Bang? berlaku. Gol tandang berlaku. Apa namanya? Ini yang harus antisipasi juga ya. Kita menangnya jangan cuma sekedar 1 gol. Iya. Oke, pasti harus cari menang. Cari menang ya harus harus. cari menang ya, tapi setidaknya bisa tampil lebih klinis dan bisa cetak banyak gol itu akan lebih baik. Tapi bermain terlalu Lebih terbuka safety. Vietnamnya kan bahaya Iya. banget. Iya, pasti nggak Tapi bisa. iya. Tapi gini, kita main kayak waktu lawan Thailand aja. Iya. Nah, itu kita bagus main lawan Thailand. Bagus. Tapi di sepertiga lapangan lawan kita harus benar-benar berbuat Efektif. Mematikan. Mematikan. Karena gue inget dulu di Pakansari 2016 kan kita menang 2-1 lawan Thailand dengan permainan yang bagus. Di sana kalau kita 2-0. nggak jelek-jelek juga waktu di Bangkok, tapi Iya. kalahnya 2-0 Iya. itu tadi. Jadi kurang dengan margin 1 gol di Jakarta itu kurang. Kurang. maksudnya. Nah, ini belajar dari sebelumnya Iya. berarti emang main tetap maksimal. Iya. Menang harus dicari dan jangan tipis-tipis menangnya. Dan ya. harus tidak Benar. kemasukan kalau gue bilang. Karena gol tandang tadi. Karena kemarin kan lawan Thailand itu gol nggak perlu terjadi ya kalau nggak ada apa ya miskonsepsi Yes. antara Fakhrudin dan Dan Asnawi. Asnawi. Ya. Iya. Itu sayang banget tuh ya sebenarnya. Itu kesalahan dasar passing Ya. kan. Tapi kan udah fase knockout di Piala Dunia aja kan kita lihat ya fase knockout tim yang bikin error juga akhirnya kalah gitu. Walaupun mereka bermain bagus tapi error 1 kali ya dipanis. Ya Brazil ya kalau Kroasia Nah itu kan 1 kali error doang Iya. mereka kalah. Sabar ya Mas kita. Sabar. Mas kita kan Brazil banget. Iya, 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 Ya kan? benar. Berarti memang harus butuh konsentrasi yang kuat ya dari tiap pemain lini per lini. Dan juga harus punya senjata di super sub yang bisa merubah keadaan kalau Itu yang deadlock diperlukan. di 60 sampai 70 menit. Itu yang diperlukan sih sama timnas kita ya. Kita tadi lupa nanya ke Vino apakah Nguyen Tin Lin akan main atau enggak kan. Sejauh Ya, ini kan dia serius sudah 3 gol dan dia striker utamanya. Coba ya. nih Abdul kayaknya coba sih. hubungin lagi berarti Valentin Lin. Tapi kan mereka juga punya striker keduanya Pantuan Hai itu Ya, juga bagus. Nguyen Van Tuan. Terus satu Nguyen Van Nguyet juga dengan pengalamannya. Yes. Terus kapten mereka kan bisa kayak Teraton juga ya mainnya. Dengan Quang Hai. Ini bahaya nama-nama Vietnam nih. Bahaya Bahaya sebenarnya, juga. bahaya sebenarnya. Dan yang gue lihat di sini adalah tinggal bagaimana kedisiplinan para pemain timnas kita ya. Transisi sih yang terutama itu bagaimana kalau lawan Thailand benar Mas kita. Patokan kita adalah lawan Thailand itu sebenarnya udah bagus. Iya. Cuma kagak tajam aja. Iya. Agak klinis aja. Itu penyakit banget ya kalau Itu nggak tajam. penyakit. Iya, sayang banget kita nggak klinis. Kalau klinis kita bisa menang, bisa nyetak 3 gol. 3 lawan gol Thailand. kayaknya itu ya. Iya. Kayak Witan udah pasti. Iya, Witan itu kan peluang 99,99% ya mestinya. Itu yang benar-benar harus masuk. Iya, Egy yang keserimpet lah. Iya. Ya itu maksudnya apa namanya tinggal bagaimana ketajaman di lini depan aja sih. Kalau itu udah bisa teratasi, ya kita optimis sih bisa mengatasi Vietnam karena kalau secara track record ya ketika menghadapi Vietnam di Piala AFF gitu. Ya. Apalagi di Vietnam, gue sih masih optimistis ya karena Karena senior ya. Iya, kalau senior gue masih optimistis gitu kalau ngelihat track recordnya ya karena kita kerap dinaungi keberuntungan juga tapi kan kita nggak berharap itu juga gitu. Iya. Waktu itu karena di 2016 itu kita udah sampai ada yang kartu merah kalau gue nggak salah Iya, ingat. iya, Iya, kita ada yang kartu merah tapi tetap bisa menang gitu. Iya, di Pakansari ya. Hanif ya. Di Pakansari ya. Gue lupa. Enggak di Oh, Vietnam. Vietnam. Di Oh, Vietnam. kita Waktu lawan kaca Vietnam. dipecahin. Kita lawan Kita lawan Vietnam. Vietnam Iya, dipecahin. iya, iya. Nah itu waktu itu ya memang pulang karena gue waktu itu di sana juga agak mencekam tapi memang suasananya memang oke banget. Para pemain juga motivasinya tinggi dan yang gue lihat kalau secara track record kita main di Vietnam harusnya udah nggak ada masalah lah. Gitu. Udah nyaman lah ya. Udah mental harusnya udah Mental bisa harusnya lebih udah kuat bisa. ya. gitu. Mental block Apalagi- kita lebih ngelawan Thailand ya. Kalau Iya. di Bangkok Kalau dibandingkan lawan kita Thailand lawan itu Vietnam. lebih ke apa ya kayak udah Pressure duluan. apa ya udah takut sebelum bertanding Iya, apa sih? iya, udah iya. merasa Pada saat masih away ya, ada pada masih saat ada away. bayang-bayang itu harusnya udah hilang Gue bayang-bayang. jadi saksi 2016 nonton di Iya, sana tuh kayak. harusnya udah hilang bayang-bayang itu gitu. Ya itu yang mesti dikikis ketika lawan Thailand sama seperti kita menghadapi Vietnam. Yes, mudah-mudahan Di laga bisa tandang. mengatasi di tuan rumah saat di GBK besok maupun nanti saat leg kedua di Ya. Vietnam ya. Mudah-mudahan pokoknya kita berdoa yang terbaik untuk timnas Indonesia dan berharap banyak. Jadi Indonesia harus mengambil inisiatif serangan dulu. Arya. Pasti. Margin 2 gol itu emas kayaknya. Masih ya margin 2 gol, Mas. Harus ya. Ini kita tersambung lagi sama Vino nanya yang tadi squad dari Nguyen Tin Vietnam Lin. sedikit. Oke Vino, halo Vin. Kita gangguin lagi sedikit Vin. Sudah belum? Oke. Tapi memang kalau striker ini
kurang fit ini menguntungkan untuk timnas Indonesia ya. Iya, Ya, tadi pastilah. kan ngobrol sama Rais di luar tadi. Kenapa waktu lawan Singapura dia nggak dimainin, Iya. gantiin Lin. Itu lebih karena mereka melihat bahwa Singapura nggak terlalu mengkhawatirkan. Gitu. Nah, itu akibatnya Vietnam juga tidak cetak gol. Rasa-rasanya Park Hang-seo ini kan belajar dari situ. Pasti. Ini fase knockout dia harus cetak gol. Setidaknya kalaupun kalah mereka harus bikin gol di sini. Dan itu yang Karena bahaya. itu dengan modalnya all out, ya. kalau kita pakai skema goal away itu atau gol tandang tuh ya. Ini memang deg-degannya dari kemarin tuh, kalau dari pas lolos tuh udah deg-degan. Iya. Dan secara prestasi kan Park Hang-seo berhasil ya. Dia juara AFF 2018, dia juara SEA Games 2 tahun berturut-turut dengan tim SEA Games yang tahun lalu pun akan banyak dimainkan juga di sini. Oke, gimana? Apakah sudah bisa ngobrol lagi sama Vino? Belum ya? Oke, jadi memang dukungan supporter juga kita nih bisa maksimalin nanti pada saat di stadion langsung ataupun di rumah. Ya. Kita doakan yang terbaik ya Sama kan? di sini ya. Sama di sini nih ada komentator reaction juga. Ya kan? Coba kita Vino, halo Vin. Vin, sedikit tadi ada satu pertanyaan dari Mas Gita ketinggalan. Mas Gita, belum dengar suaranya ya? Sekarang udah dengar Vin? Apakah sudah dengar? Jadi Udah dengar Vin? Belum? Belum ada suaranya nih. Belum ada suaranya ya. Sekarang Vino ngadep sini ya sekarang ya. Siapa, Vin? Vin? Oh belum ada. Oke, berarti tadi sedikit gue ngebahas kapasitas belum dijual semua. Tiket, apakah emang strategi nanti menuju sana untuk dijual secara offline atau memang? Kalau nggak salah memang 75% ya. 75% Ya, yang benar. dapat izinnya gitu. Kemarin pun meningkat sih memang kan dari laga pertama melawan Kamboja itu cuma kapasitas 50%. Itu nggak dijual tribun atas ya? Tribun atas nggak dijual. 30.000 lah ngomong. Tapi kayaknya itu 40.000 tuh nyampe. Iya. Nah terus kemarin kalau nggak salah memang harusnya naik jadi 50.000 yang dijual. Udah dijual tribun atas. Iya, itu. itu makanya rame penuh banget dan sekarang kayaknya harusnya meningkat lagi sih. Udah ada tahapan itu Yes, dan gue lihat mudah-mudahan memang ya. langsung sold out sih. Oke, siap. Soalnya cepet banget saya Iya. ketinggalan tuh ya. Oke, siap itu dia. Pokoknya kita berdoa yang terbaik untuk timnas Indonesia di laga semifinal AFF 2022 ini lawan Vietnam, tandang maupun kandang. Semoga dapat hasil yang maksimal dan juara. Amin. Jadi Ya, amin. mengakhiri jejak runner up kita. Iya. Yang sudah 6 kali ini Benar. runner up terus. Oke, kita geser ke Liga 1. Waduh, mulai Ada lagi hari Minggu ini. Hari Minggu ini udah mulai lagi, tapi ada satu kabar yang mengejutkan Ya. dari Coach Janur. Ini mengagetkan banyak pihak Iya. karena sekira permainan sebelum di break waktu itu seasonnya permainannya cukup bagus, bersaing di lini atau di atas-atas, tapi malah kena pecat Coach Janur. Apa yang terjadi sebenarnya Mas Gita dan juga Rais? Kalau melihat pencapaian nilai mungkin itu alasannya ya. Ya. 6 pertandingan setelah liga dimulai lagi. Pasca Kanjuruhan kan hanya 4 kali imbang terus 2 kali kalah. Belum pernah menang ya. Iya, hilangnya Dimas Derajat yang udah bikin 11 gol. 11 gol juga ini artinya berpengaruh lah terhadap Persikabo. Tapi kan kalau dibilang secara klasemen ya nggak jelek-jelek amat ya. Iya. Karena tim ini kan sebelum mereka 4 ke seri 2 kalah kan mereka menangnya sudah 6 kali. Iya, menang 6 Ini kali. artinya tim ini ada di papan tengah seenggak-enggaknya mereka cukup bisa meladeni tim-tim besar lainnya. Nah, itu tadi yang apakah pelatih yang berikutnya akan lebih baik? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita bicara Janur kan juga pernah disingkirkan pada saat pegang Barito. Ya. Tapi pada saat itu emang prestasinya Barito bikin mereka ada di papan bawah. Ini kan enggak. Tapi itu kan tadi. ini masih di 10 besar. Dan ini kan baru 6 pertandingan ya, berarti dia Iya. tidak pernah menang gitu. Iya. Ya kalau gue lihat sih sebenarnya agak paling mengejutkan pelatih yang dipecat ya di masa jeda ini ya ini. Ya, ini, iya. Ini kalau secara performa sih gue ngeliat ya nggak buruk-buruk Kalau amat lah. Coach Neil sih ini ya, Ya karena memang timnya ada ya, di bawah timnya ya. ada di bawah dan memang secara performa memang belum meningkat lah, belum ada progresnya gitu maksudnya. Tapi kalau Coach Janur ini kalau secara performa masih konsisten gitu. Mereka masih bisa kok ada di jalur juara juga masih bisa. Masih ada, Cuma masih beda mungkin. 10 poin sama Iya. yang ada di atas PSM Makassar. Nah, ini yang agak mengejutkan, tapi ya ini udah kebijakan manajemen, mungkin sudah ada evaluasi tersendiri dari manajemen. Ya udah kita harus lihat aja nanti perkembangan seperti apa. Tapi yang dikabarkan kan sekarang nih isu-isunya malah Robert Ren Albert nih yang pengen
rekrut Ambil. nih katanya. Nah, ini kan apa namanya yang menjadi Isu-isu di belakang kencengnya yang kita nggak tahu ya. Ya, diharap-harapin mungkin sama fansnya Persikabo juga gitu yang berharap Persikabo bisa lebih oke penampilannya. Apa FOMO gara-gara banyak pelatih luar yang masuk? Ya, bisa jadinya mau jadi. ikut juga pakai pelatih Ya, luar. jadi high class pelatih Jadi ya. high class jadinya. pelatih juga, profil Ya itu pelatih. tadi patokannya mungkin hanya karena urutan klasemen ya. Karena kalau diurut klasemen 6 pertandingan setelah liga dimulai lagi, mereka ada di urutan bawah hanya 4 poin, hanya lebih baik dari Dewa United yang 3 poin. Iya. Ya, tetapi kan nggak jadi patokan dengan tim yang udah ada di papan tengah dengan 6 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, 4 kali kalah kan mereka sebenarnya udah poinnya udah bagus 20 poin Ya, ya. dan di posisi 9 itu masih posisi yang aman harusnya. ya. Masih Ya. walaupun belum aman-aman banget tapi ya setidaknya secara separuh musim ini mereka udah menunjukkan mereka konsisten dan masih tetap bisa bersaing lah. Saing bener kan nggak bisa dilihat putaran kedua ini seperti apa kan bisa Ya. maksimal lagi. Oke. Sedikit ke Vino untuk nanya tadi yang Ya. masih nyangkut dari squad dari Vietnam. Vin, tadi ada satu pertanyaan dari Mas Ya. Gita, silakan Mas Gita. Vin, kan skuad Vietnam kemarin kan Nguyen Tin Linh, striker mereka yang udah bikin 3 gol, keluar di babak kedua lawan Myanmar. Ini dia udah bisa main atau hanya dibawa tapi hanya di cadangan atau dia tidak bisa main sama sekali? Dia nggak singgung masalah Chinlen sih ya. Tapi ikut ke Jakarta. Oh, berarti udah ini ya. Juga penasaran sih, gue masih mau lihat nanti latihan Vietnam sebentar lagi jam 5. Apakah Tianlen ikut di latihan atau cuma lari-lari kecil? Cuman yang gue tanya ke teman-teman gue yang orang Vietnam, Tianlen nggak ada satu masalah Iya. besar sih Ya. sebenarnya. Tapi kan memang si Tianlen tuh ini ya predator ya Vietnam kan. Ya, betul. Lee Kong Fin-nya Ya, saat Vietnam. ini lah Lee Kong Fin Iya. tuh tahu dulu. Iya, dulu ya. Vin. Iya, jadi isunya udah dibawa dan fit aja, tinggal gimana kita lihat update-nya karena apakah memang sengaja dia disimpan untuk laga di semifinal besok ya. Iya. Oke, Vin, kali ini Iya. beneran tuntas, Vin. Sebab Ada lagi silakan. kalau pemain cedera sama akumulasi kayaknya akan tetap di bawah ya kemanapun Iya, ini pasti. itu away. Karena kan biar latihannya juga nggak apa ya, kalau ada mereka kan masih dilibatin untuk bisa dibantuin dalam latihan gitu. Iya. Kalau akumulasi dan cederanya nggak terlalu berat gitu. Kalau dia dibawa ke Indonesia berarti ya cederanya nggak terlalu berat dan oke. kans dia masih main masih Penting ada Sangat sih. besar ya. Oke, siap Vin. Kalau gitu thank you nih udah beneran ya sekarang ya. Selamat kembali bertugas Vino. Kalau gitu juga selesai obrolan kita hari ini. Thank you. Mas Rais, thank you. Mas Gita, terima kasih. Terima kasih buat Jebret Team yang udah nonton kita. Doakan Timnas Indonesia untuk mendapatkan hasil terbaik di semifinal AFF besok ya. Yang bertanding jam 4:30 sore. Dan di Jebret Media TV akan ada komentator reaction. Ya, jadi ditemenin sama teman-teman di Jebret Media juga. Thank you yang udah nonton kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.